Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal bab metabolisme UTBK tahun 2022. Kita mulai dari nomor 1. Kerja enzim tidak dipengaruhi oleh apa? Jadi enzim ini dipengaruhi oleh 5 hal, disingkat PAGIS. Yang pertama adalah pH, yang kedua air, kemudian yang ketiga konsentrasi substrat atau konsentrasi enzim. 4 adalah penghambat enzim, inhibitor, dan yang terakhir adalah suhu. Oke, berarti yang bukan adalah ukuran sel. Berikutnya soal nomor 2. Grafik di atas menggambarkan hubungan aktivitas kerja enzim dengan konsentrasi enzim terhadap molekul substrat. Manakah pernyataan berikut yang tepat menjelaskan gambar di atas? Jadi kita lihat sahabat cerdas, ini konsentrasi enzim semakin naik, maka kecepatan reaksi juga semakin naik, tapi di titik tertentu konstan. Kita lihat, kecepatan reaksi enzim tidak berubah setelah semua substrat terikat. Tidak berubah ya, artinya konstan. Kemudian yang kedua, kecepatan reaksi enzim berhubungan dengan konsentrasi enzim. Betul, semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat, tapi di titik tertentu konstan. Pada awal reaksi, yang ketiga, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Betul. Setelah semua substrat terikat, konsentrasi enzim mempercepat laju reaksi. Salah. Jadi setelah semua terikat, dia justru konstan. Berarti yang benar adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Peristiwa berikut yang merupakan proses anabolisme. Jadi, sahabat cerdas, metabolisme ini ada 2 macam. Ya, ada katabolisme yang pertama, kemudian yang kedua adalah anabolisme. Jadi, metabolisme ini merupakan reaksi kimia yang ada di dalam sel. Nah, katabolisme, cara ngingetnya, kata pecah, ana susun. Contoh proses pemecahan adalah respirasi, baik respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Contoh anabolisme, menyusun atau mensintesis, ada fotosintesis maupun kemosintesis. Nah, di sini kalau ditanya anabolisme, ini adalah penyusunan. Fotosintesis, contohnya, yaitu butuh karbon dioksida, kemudian uap air, ada cahaya matahari, ditangkap oleh klorofil, nanti terbentuk glukosa, dan menghasilkan oksigen. Oke, kita lihat respirasi seluler, salah. Konversi gula menjadi karbon dioksida, ini adalah respirasi juga. Proses perubahan molekul kompleks sederhana juga salah. Pemecahan ikatan kimia jadi sederhana juga salah. Berarti yang betul adalah penyimpanan energi pada proses fotosintesis. Artinya di sini adalah energi makanan. Berarti menyimpan energi kimia maksudnya ya. Berarti nomor 3 adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Urutan tahapan metabolisme glukosa menjadi CO2, H2O, dan ATP. Berarti ini contoh dari katabolisme, yaitu merupakan tahap respirasi aerob, di mana glukosa C6H12O6 dioksidasi oleh oksigen, nanti keluar karbon dioksida, H2O, sama energi dalam bentuk ATP. Nah, reaksinya ini dibagi menjadi 4 tahap, disingkat glidecytolek. Jadi yang tahap pertama disebut sebagai tahap glikolisis. Ini nanti merupakan proses pemecahan gula. Yang kedua ada tahap dekarboksilasi, oksidasi. Nah, ini nanti merupakan pemecahan asam pirufat. Yang ketiga ada siklus asam sitrat atau dikenal sebagai siklus Krebs. Dan yang terakhir namanya adalah transfer elektron. Ada glikolisis, dekarboksilasi pirufat itu sama dengan dekarboksilasi oksidasi. Siklus Krebs sama dengan siklus asam sitrat.
Dan transfer elektron itu juga disebut fosforilasi oksidatif. Oke ya, nomor 4C kita lanjutkan ke soal nomor 5. Jadi dalam proses pemecahan katabolisme, ini kasnya adalah reaksinya eksergonik. Jadi setiap pemecahan zat dari molekul kompleks ke sederhana ini melepaskan energi. Contohnya di dalam tahap pemecahan glukosa atau dikenal sebagai glikolisis butuh energi dulu. Ya, berarti dia ada reaksi yang disebut sebagai endergonik. Nah, tapi juga dia nanti melepaskan energi, namanya eksergonik. Reaksinya seperti ini, sahabat cerdas. Reaksi ini membutuhkan ATP yang berjumlah 2. Nah, ini pada saat glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Ini ada 2 ATP ya. ATP pertama, ini kedua. Ini adalah reaksi endergonik karena membutuhkan ATP. Sementara pada saat pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat, ini menghasilkan ATP yang berjumlah 2. Serta di sini juga pada saat perubahan fosfoenol pirufat ke asam pirufat menghasilkan 2 ATP. Jadi totalnya reaksinya menghasilkan 4 ATP, namanya eksergonik, tapi di sini butuh 2 ATP, namanya endergonik. Nah, 2 molekul diantaranya di sini yang digunakan namanya reaksi endergonik karena butuh ATP. Begitu ya, kita lanjutkan soal nomor 6. Pelepasan air pada glikolisis menghasilkan 2 molekul apa? Nah, ini adalah reaksi lengkap dari glikolisis. Dimulai dari substrat glukosa, nanti akan menghasilkan 2 asam pirufat. Dia menghasilkan H2O. Nah, ini air. Makanya di dalam proses respirasi ya, C6H12O6 nanti plus 6 molekul oksigen, nanti keluar 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP. Nah, 6 H2O salah satunya ada 2 H2O ini dihasilkan pada saat 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Jadi pelepasan air pada glikolisis menghasilkan 2 molekul air, yaitu pada tahap pembentukan fosfoenol pirufat. Begitu ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Dalam glikolisis terdapat 2 reaksi yang bersifat endergonik, yaitu pada tahap perubahan pasangan apa? Jadi endergonik itu adalah yang membutuhkan ATP. Nah, kita lihat ini lagi tahap glikolisis. Endergonik yaitu membutuhkan ATP. Kapan membutuhkan ATP? Pada saat ini. ATP yang pertama, kemudian ATP yang kedua. Jadi pada saat glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Jadi jawabannya adalah B ya. Ini glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ini. Terus kemudian fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Begitu, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Perhatikan diagram tahap siklus Krebs berikut. Tahapan berlangsungnya dekarboksilasi, jadi sahabat cerdas sebenarnya di sini ada kata kunci dekarboksi, artinya kehilangan karbon. Ini 3C ke 2C, berarti kehilangan nomor 1. 2, kemudian tambah 4, jadi 6, tidak kehilangan. Nah, ini 6 ke 5, kehilangan C nih. Ya, 1, 4, 5 ke 4C, kehilangan. Ini yang lain tidak kehilangan, tetap 4 ya. Jadi yang disebut dekarboksi itu nomor 1, 4, dan 5. Begitu, sahabat cerdas ya. Jadi, kalau kita lihat di sini dalam tahap siklus Krebs ada susu FMOK, ada asam sitrat, isositrat, ketoglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat, oksaloasetat. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Rantai transport elektron dalam respirasi sel eukariotik berlangsung di mitokondria, khususnya pada bagian apa?
Jadi sahabat cerdas, respirasi aerob ada glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, di tahap glikolisis ini belum di mitokondria, masih di sitosol. Sementara dekarboksilasi, siklus Krebs, dan transfer elektron ini sudah terjadi di mitokondria. Nah, kalau kita lihat di dalam mitokondria, nah, untuk proses yang disebut dekarboksilasi, oksidasi, dan siklus Krebs ini terjadinya di cairan atau yang dikenal sebagai matriks mitokondria. Sementara kalau terakhir tahap transfer elektron itu terjadi di membran dalam mitokondria yang disebut sebagai krista. Jawabannya adalah A, yaitu krista. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Produk-produk yang dihasilkan melalui respirasi sel adalah, jadi sahabat cerdas, kita ulang kembali, ada glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, pertama ada molekul glukosa. Jadi glukosa ini bukan termasuk produk, melainkan substrat, ya. Nah, nanti glukosa dipecah menjadi asam pirufat. Ini yang dikenal sebagai tahap glikolisis. Kemudian asam pirufat menjadi asetil-CoA. Ini yang dikenal sebagai tahap dekarboksilasi oksidasi. Kemudian asetil-CoA masuk ke siklus Krebs. Nah, baru yang terakhir ada transfer elektron. Glikolisis ini ada produk berupa ATP. Kemudian ada NADH. Kemudian yang tahap asam pirufat ke asetil-CoA ada produk berupa NADH sama ada CO2. Nah, sementara di siklus Krebs ini ada 4 produk, yaitu ada NADH, kemudian nanti ada FADH, ada ATP, dan ada CO2. Terakhir di transfer elektron itu ada produk berupa ATP, kemudian ada H2O. Berarti produk di respirasi sel adalah asam pirufat, ini merupakan produk dari glikolisis. Oke, masuk. Glukosa tidak, karena glukosa itu termasuk substrat. FADH ini produk dari siklus Krebs, ya. Ada 1,3 asam fosfogliserat. Ini APG ini nanti produk dari proses fotosintesis, bukan ya? Jadi jawabannya 1,3 yaitu B.